Ayah, kau pergi terlalu mendadak. Anak perempuan, masih banyak hal yang belum sempat kukatakan padamu. Aku... Kau, Siapa yang izinkan kau menangis? Berlutut. Anak angkat ini sudah gila. Ayah meninggal, bukankah wajar anak menangis? Benar, apa salahnya? Ayahku meninggal. Kenapa aku tak boleh menangis? Kau memang tak pantas menangis. Ibu, Cepat berlutut pada kakakmu. Apa salahku? Nyonya Wijaya menyuruh anak kandungnya berlutut pada anak angkat? Ada apa dengan ibu di keluarga Wijaya ini? Bahkan anak kandung tak boleh meratapi ayahnya? ini ayahku. Kenapa? Menangis itu salah. Berlutut. Bersujud 3 kali. Hanya karena aku menangis di pemakaman ayah, kau suruh aku berlutut dan bersujud? Ini konyol. Aku tak mau berlutut. Konyol? Nadine Wijaya, kau sungguh tak tahu. Kenapa ku suruh kau berlutut? Kalau begitu akan ku beritahu. Sekarang mengertikah? Kenapa kau tak boleh menangis? Besan meninggal. Wajar Nadine bersedih. Apalagi dia sedang hamil. Bisakah bicara baik-baik? Mengapa harus main tangan? Ini urusan keluarga kami, keluarga Wijaya. Ya ampun, kok sampai mukul orang? Aku ulangi. Sujud. Ini keterlaluan. Dia baru kehilangan ayah, kok nangis saja dilarang? Ayah angkatnya meninggal, dia tak menangis pun tak apa. Tapi sekarang anak kandungnya nangis pun dilarang. Masih ada keadilan? Bukannya dulu mereka akrab? Bukan saudara kandung, tapi lebih dari saudara. Kok bisa bermusuhan? Kakak, dari kecil kakak yang paling sayang aku. Nadine, pelan-pelan. Ayo, ayo. Kakak, jangan lepaskan tangan. Tenang, tenang. Ada kakak di sini. Kakak, kamu berdarah. Kamu baik-baik saja? Jatuh di mana? Cepat biar aku lihat. Aku baik-baik saja. Kamu bilang akan selalu lindungi aku. Tak biarkan aku direndahkan. Kamu lupa semuanya? Tak lupa. Kenapa? Kenapa kalau aku nangis itu salah? Kamu sujud, beri aku 3 kali hormat. Baru aku kasih tahu kenapa. Hanya karena dulu aku selalu mengalah. Sekarang aku sedang hamil. Mana mungkin aku sujud padamu? Jangan paksa aku membuatmu sujud. Aku sujud, aku sujud. Jangan main fisik. Aku sujud, kamu jangan main fisik. Sudah cukup? Masih kurang 2. Apa maumu? Karena aku terlalu mengalah, kau jadi tak tahu diri, kau berulang kali mempermalukanku. Bukannya karena kau iri padaku, iri orang tua sayang padaku, iri aku punya segalanya. Aku iri padamu. Semua yang kau katakan tak kuhiraukan. Lalu kenapa kau ribut hari ini? Mengapa? Setelah kau bersujud 2 kali lagi, akan kuberitahu. Kakak, hari ini banyak orang. Aku juga sedang hamil. Apapun yang mau kau katakan, bisakah kau bicara baik-baik? Tidak bisa. Menangis di pemakaman. Dosa sebesar langit apa yang kulakukan? Sampai paksa ibu hamil berlutut minta maaf?
Ibu, tolong aku. Cepat hentikan dia. Ibu, apa yang ibu lakukan? Akulah anak kandung ibu. Menangis itu salahmu. Harus berlutut. Ini kau harus berlutut. Ayah telah tiada. Salah apa aku menangis? Kau sengaja cari gara. Kalau kau menangis, kau harus berlutut. Ibu, kau biarkan dia menganiaya aku? Siapa anak kandungmu sebenarnya? Karena kau menangis. Kakakmu menghukummu, itu seharusnya. Nyonya Wijaya kerasukan, malah bantu anak angkat, aniaya anak kandung sendiri. Ini aneh sekali. Bahkan ibu kandung anggap anaknya tak boleh ratapi ayahnya. Jangan-jangan dulu tertukar di rumah sakit? Mungkin Nina Wijaya yang anak kandung. Sepertinya itu bisa menjelaskan. Omong kosong, kami cuma punya satu anak perempuan, yaitu Nadine. Tapi, dia hari ini menangis. Harus berlutut, bersujud minta maaf pada kakaknya. Berdasar apa? Ayah sudah meninggal? Aku tak boleh menangis? Menangis? Itu salahmu. Kenapa? Kenapa menangis itu salah? Setelah kau bersujud 3 kali, kau akan tahu alasannya. Dia ibu hamil. Kalau sampai keguguran, bagaimana dengan bayinya? Itu urusannya. Hari ini dia pasti bersujud. Hari ini dia pasti bersujud. Lihat perutnya sudah besar. Bagaimana bisa berlutut dan bersujud? Apa kau harus sampai ibu dan bayi sama-sama tewas? Baru puas? Benar, aku hamil cucu laki-laki kesayangan keluarga Santoso. Kalau ada apa-apa dengan anak ini, keluarga Santoso takkan melepaskanmu. Tak melepaskanku? Tanya mereka. Bisakah grup Santoso bertahan sampai hari ini? Kalau bukan karena dana investasi proyek dariku? Grup Santoso sudah bangkrut. Jangan banyak omong. Hanya dengan kata-katamu ini. Kau kira ayah mertuaku akan biarkan kau menggangguku? Oh ya, Direktur Santoso. Ya, katakan sesuatu. Dia memaksaku bersujud padanya. Bagaimana jika anakku terluka? Direktur Wijaya, kakak Nadine, wajar saja mendisiplinkannya. Keluarga Santoso sangat mendukung, tanpa bantah. Luar biasa. Demi keuntungan, menantu yang hamil cucu sendiri bisa dikorbankan untuk dipermalukan. Nina Wijaya sekarang pegang nyawa keluarga Wijaya. Dengan satu katanya, besok keluarga Santoso akan kelaparan. Berani mereka tidak patuh? Hanya bersujud saja, takkan ada yang hilang. Demi keluarga Santoso kita, tahanlah. Aku takkan berlutut. Suami, kau cuma diam melihatnya, menyakiti aku dan anak kita. Bagaimana kalau anak sampai terluka? Cuma disuruh berlutut, masalah apa sih? Kakakmu dulu begitu baik padamu. Kau bersujud untuk berterima kasih? Lalu kenapa? Kau sadar apa yang kau ucapkan? Kau tak takut aku stres dan lukai anak? Mana ada yang begitu rapuh? Bahkan kalau anak hilang, lalu kenapa? Nanti bisa hamil lagi. Garis darah keluarga Santoso. Mana mungkin terputus? Itu kata-kata manusia, kecuali yang dikandungnya bukan darahnya. Jangan-jangan dia menikahi Nadine Wijaya cuma demi harta keluarga Wijaya. Lalu sadar dirinya cuma orang yang menanggung akibat, makanya tega begini. Kalau benar begitu, sikapnya ini bisa dimengerti. Kakakmu suruh kau berlutut? Ya berlututlah. Rangga Santoso, ini darah dagingmu sendiri. Baik. Aku berlutut. Aku bersujud. Bersujud harus kedengaran. Satu lagi. Perutku sakit sekali. Masih kurang 1. Cukup kan? Lihat wajahnya sudah pucat. Aku tidak kuat. Darah, ada darah. Cepat selamatkan anakku. Cepat telepon nomor gawat darurat, panggil ambulans. Dia masih sekali sujud belum selesai. Tunggu dia selamat melahirkan dulu. Bersujud 100 kali pun bisa. Sekarang cepat bawa ke rumah sakit. Tidak boleh. Sekarang, selesaikan dulu. Kamu masih punya hati nurani tidak?
Ini nyawa manusia hidup-hidup. Keluarga Wijaya perlakukanmu tidak buruk, kan? Pelihara anjing saja tahu lindungi majikan. Kamu ini benar-benar orang tak tahu balas budi. Bagaimana kalau sampai ada korban jiwa? Asisten Hartono, panggil tim medis pribadiku ke sini. Diduga solusio plasenta. Ibu hamil dan bayinya setiap saat bisa dalam bahaya maut. Harus segera dioperasi di rumah sakit. Cepat siapkan berangkar dorong. Tunggu. Tunggu dia selesaikan sujud terakhir. Baru pergi. Direktur Wijaya maksud Anda? Aku bilang, tunggu dia selesaikan sujud terakhir. Baru pergi. Kondisi pasien kritis. Setiap detik adalah waktu emas penyelamatan. Tidak bisa ditunda. Sujud. Selesai. Baru jobati. Menghalangi dokter menyelamatkan sama dengan pembunuhan. Ini melanggar hukum. Nina Wijaya, langit sedang melihat. Kamu akan kena balasan. Nadine Wijaya, masih sekali sujud terakhir. Kamu mau sujud? Atau tidak? Aku sujud. Cukup kan? Pasien kehilangan darah banyak. Telah menunjukkan tanda syok karena kehilangan darah. Harus segera transfusi darah. Ada yang mau donor darah di sini? Aku mau. Yang mau donor darah, antre di sini. Nona Wijaya, saya ambil darah Anda dulu. Tidak mau. Aku tidak mau tes kecocokan golongan darah. Anda kehilangan darah terlalu banyak. Nyawa bisa terancam kapan saja. Jangan transfusi darah. Tubuhku masih kuat. Jangan transfusi darah. Mereka takut. Bukan takut mati. Tapi pada hasil yang akan membongkar semua kebohongan. Nona Wijaya, tekanan darah Anda terus turun. Anda akan mati jika tidak transfusi darah. Sudah kukatakan, aku tidak mau transfusi darah. Aku masih kuat. Kenapa? Apa yang lebih penting daripada nyawa Anda dan bayi? Lebih penting apa? Ini mau cari masalah apa lagi? Hampir mati, tidak mau transfusi darah. Kecuali kalau tes darah ini akan mengungkap rahasia yang memalukan. Mungkinkah dugaan dulu? Benar? Tapi Nyonya Wijaya menyangkal begitu tegas. Kalau bukan masalah latar belakang, kenapa takut sampai begini? Nyawa pun tidak dihiraukan. Nyonya Wijaya, pasien sudah tidak sadar. Tidak bisa ambil keputusan. Anda keluarga sedarah langsung pasien. Setuju transfusi darah untuk penyelamatan? Setuju. Baik, segera ambil darah untuk persiapan penyelamatan. Jangan ambil. Jangan ambil. Sepertinya jawaban yang kucari segera akan terungkap. Jangan ambil. Kenapa kau lebih memilih mati daripada tes darah? Sebenarnya apa yang kalian takutkan? Aku suaminya, juga wali prioritas utamanya. Kalau dia tak setuju, aku harus menghormati keinginannya. Nyawa dipertaruhkan. Kau bicara soal hormat? Keluarga sedarah langsung pasien. Setuju transfusi. Segera lakukan. Kecocokan golongan darah. Paham, siap ambil darah. Jangan tes. Jangan tes. Apalagi yang dilakukan suami istri ini? Satu lebih memilih mati daripada transfusi. Satu lihat istri dan anak hampir mati, masih halangi penyelamatan. Cepat singkirkan dia. Tak ada waktu lagi. Kalau tak ditransfusi, ibu dan bayi tak bisa diselamatkan. Jangan sentuh aku. Aku tak mau transfusi. Aku lebih baik mati. Dia bukan tak mau transfusi, tapi takut tes darah. Karena begitu dites, akan ketahuan. Dia bukan Nadine Wijaya. Karena dia bukan adikku, Nadine Wijaya. Ayah sudah tiada. Kau tega memfitnahku seperti ini? Kau masih manusia. Nona Wijaya, kalau kau tak mau donor darah, izinkan kami ambil tindakan darurat lain. Pakai obat perangsang kontraksi untuk hentikan pendarahan. Cepat. Kondisi pasien sudah stabil. Kalau ada masalah lain, panggil saya kapan saja. Wajah, tubuh, suaranya juga
Siapa lagi kalau bukan Nadine? Meski kau ingin kuasai keluarga Wijaya sendiri, kau tak bisa asal tuduh dia palsu. Besan, anak kandung yang kau besarkan 20 tahun lebih, anakmu sendiri. Masa kau tak bisa bedakan asli atau palsu? Nyonya Besar Wijaya hari ini aneh. Anak kandungnya sendiri sudah diperlakukan seburuk ini, tak dilindungi malah, berpihak pada anak angkat. Jangan-jangan benar kata Nina Wijaya. Nadine ini memang penipu? Ini terlalu mengerikan. Ya. Dia mirip sekali dengan Nadine. Sikap dan gerak-geriknya juga hampir sama. Tapi bisakah kau jelaskan, kenapa kau lebih memilih mati daripada periksa darah? Saya takut jarum, tidak boleh. Saya Nadine Wijaya asli tanpa tipu. Mau verifikasi wajah atau sidik jari? Saya siap kooperasi. Wajah bisa dioperasi. Sidik jari bisa dipalsukan. Tapi ada hal yang tak bisa kau palsukan. Adik saya Nadine Wijaya, sejak kecil mengidap kelainan bawaan tanpa air mata. Dari kecil sampai besar, betapapun sedih atau sakitnya dia, tidak pernah bisa meneteskan air mata. Kalau begitu, jelaskan padaku. Dari awal upacara duka sampai sekarang, air matamu yang terus mengalir ini, yang bisa muncul kapan saja, sebenarnya bagaimana? Tidak ada kelainan tanpa air mata. Itu semua bohongan yang kau karang karena cemburu padaku. Ini laporan pemeriksaan kesehatan Nadine. Di sini tertulis jelas di atas kertas, dinyatakan dengan tegas. Kau menderita tidak punya kelenjar air mata sejak lahir, terdiagnosis kelainan tanpa air mata. Kalau begitu, tangisannya tadi yang begitu hebat, pasti palsu. Tidak. Laporan ini dipalsukan Nina Wijaya. Kau cemburu padaku? Ingin menjatuhkanku? Pengacara Halim, Anda profesional. Bisa verifikasi keaslian laporan ini? Laporan ini memang asli dan sah. Ini benar. Aku memang punya kelainan tanpa air mata. Tapi aku tidak ingin di pemakaman ayah menjadi monster berdarah dingin yang tak bisa meneteskan air mata. Aku sembuh di luar negeri. Tidak bisakah? Kelainan bawaan tanpa air mata disebabkan oleh ketiadaan kelenjar air mata bawaan dan ketidakmatangan perkembangannya. Dengan tingkat layanan medis luar negeri saat ini, sama sekali tak bisa disembuhkan. Atau perlu kupanggil dokter? Untuk periksa dirimu lebih teliti, lihat apakah kau benar-benar bisa menangis? Lalu bagaimana denganmu, Rangga? Sebagai suami yang tidur seranjang dengannya, kau pernah bersumpah melindunginya dengan nyawa? Mencintainya. Kau pernah bilang, meski seluruh dunia lupa Nadine, kau akan ingat. Rangga, kau cuma punya satu kesempatan. Harus temukan Nadine. Kalau salah, akan ada hukumannya. Kalau Nadine, pasti bisa kutemukan. Ketemu. Bagaimana bisa kau langsung menemukan Nadine, Pak Santoso? Apa susahnya? Bahkan jika dia ditempatkan di antara 1000 orang, mataku ditutupi 1000 lapis kain, aku tetap bisa menemukannya. Karena dia kuingat dengan jiwaku. Di dunia ini, yang paling tak mungkin salah ku kenali adalah Nadine. Sekarang lihat mataku, katakan padaku, apakah perempuan ini benar Nadine Wijaya? Dia... Kalau bukan Nadine, lalu siapa lagi? Jangan main-main. Nina Wijaya, kau belum selesai berulah. Siapa yang tak lihat? Kau cemburu pada Nona Nadine? Benar. Di upacara duka ayah angkatmu, kau buat keributan seperti ini tidak pantas sama sekali. Kak, kita tumbuh besar bersama. Meski kita pisah, kita terus-terusan video call. Kau tak mungkin tak kenali aku. Sekalipun kau sangat iri padaku, kau tak bisa menyangkal identitasku. Justru karena video call itulah, aku curiga ada yang aneh padamu. Kau kira aku tak pernah mengujimu? Kak, aku lagi main di Negeri Surya sama Rangga. Sini seru banget. Lain kali kita kesini bareng ya. Oke. Oh ya, kau sudah coba durian di sini?
Durian sini sangat terkenal. Sudah. Durian negeri Surya emang lebih enak daripada di dalam negeri. Oh ya? Syukurlah kalau kau suka. Aku sudah berkali-kali minta Nadine mencoba makan durian. Tapi setiap kali, dia langsung mual cium baunya. Tak pernah benar-benar mencicipinya. Tapi di video, kau bilang enak. Selera orang bisa berubah. Dulu aku memang tak suka, tapi setelah coba di luar negeri, aku jadi bisa terima. Apa masalahnya? Saat itu, begitu pula menghibur diri sendiri. Selera orang memang bisa berubah. Tapi aku selalu merasa ada yang tak beres. Lalu aku mengujimu sekali lagi. Justru saat itulah, kecurigaanku padamu semakin menguat. Suatu kali saat video call, kutanya apakah kamu sudah bisa naik sepeda. Kamu ingat? Waktu itu kamu jawab apa? Aku sudah bisa dari dulu. Memangnya kenapa? Kamu ingat? Setelah kita berdua belajar sepeda dulu dan jatuh, kamu bilang apa? Bagaimana? Kamu baik-baik saja? Jatuhnya di mana? Cepat tunjukkan. Aku baik-baik saja. Sakit tidak? Ini salahku. Kalau bukan karena aku yang maksa belajar sepeda, kamu juga tidak akan terluka. Tidak apa-apa. Janji padaku. Nanti saat aku tidak di sampingmu, kamu jangan sekali-kali pegang sepeda, ya? Hanya kamu yang kupercaya. Aku tidak mau diajar orang lain. Kakak, maafkan aku. Tidak apa-apa. Sejak saat itu, Nadine tidak pernah lagi menyentuh sepeda. Itu adalah ketakutan yang terpatri dalam dirinya. Itu juga janji antara kita berdua. Tapi kamu bilang padaku, kamu sudah bisa dari dulu. Kamu sama sekali tidak tahu ketakutannya. Kamu juga tidak tahu janji kita berdua. Kamu ini sebenarnya siapa? Aku memang takut naik sepeda. Tapi suamiku, dia mencintaiku, melindungiku. Aku percaya padanya. Dengan bantuannya, aku mengatasi ketakutan itu, belajar naik sepeda. Apa yang aneh dari itu? Hanya dengan ini, bisa buktikan aku bukan Nadine Wijaya? Bisa jadi alasanmu untuk mempermalukanku di depan umum? Memaksaku bersujud? Dia juga ada benarnya. Ini memang tak bisa membuktikan apa-apa. Seberapapun curiganya, memaksa orang bersujud memang keterlaluan. Kau bilang kusuruh kau bersujud? Itu mempermalukanmu? Coba lihat video ini. Aku, Nadine Wijaya, bersumpah di sini. Mulai hari ini, kapanpun, dimanapun, saat kakak minta aku bersujud, aku tak akan menolak, tak akan tanya kenapa. Bodoh sekali. Untuk apa kusuruh kau bersujud? Jika suatu hari aku bertanya atau menolak, pasti orang itu bukan aku. Barusan di depan altar ayah, ku minta kau bersujud padaku. Apa kata pertamamu? Kau tanya atas dasar apa? Saat itulah, aku tahu kau pasti bukan dia. Palsu! Video ini rekayasa kecerdasan buatan. Mana mungkin aku merekam hal konyol seperti ini? Palsu, palsu. Semakin banyak kau bicara, semakin banyak kelemahanmu terungkap. Nadine merekam video ini. Tentu ada alasannya. Alasan yang tak bisa kau karang? Berapapun dustamu, aku hitung sampai 3, lalu kau lari kembali. Lari cari bantuan. Tidak, aku tak mau pergi. Pergi. Tolong. 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 Cepat kejar. Kak, aku yang berutang padamu. Nyawaku ini kau yang tebus? Aku yang berutang. Yang penting kau selamat. Aku tak mau kau bersujud. Nadine Wijaya bersumpah. Mulai hari ini, kapanpun, dimanapun, jika kakak minta aku berlutut bersujud, aku tak akan menolak. Tak akan tanya kenapa. Jika aku menolak, pasti itu bukan aku. Masihkah kau anggap ini karanganku? Aku ingat kejadian ini. Sudah beberapa tahun lalu. Waktu itu memang heboh.
Ternyata begitu asalnya. Jika aku tak cuma bersujud, serahkan nyawaku pada Nona Nina Wijaya pun siap. Nadine Wijaya yang asli pasti tak akan menganggap ini penghinaan baginya. Pasti dia penipu. Itu cuma video candaan. Waktu kecil, siapa sangka kau anggap serius? Sampai sekarang, kau masih membantah. Waktu itu, aku pun kira Nadine bercanda, tapi tindakannya membuktikan betapa seriusnya dia. Berlutut. Kamu mau apa? Aku cuma bercanda. Kak, aku tak bercanda. Sumpah yang kuucap dulu, tiap kata tulus adanya. Kapanpun, dimanapun, kapanpun kau minta, akan kulakukan. Siap tanpa bantah. Bodoh, ayo kita jalan. Kau bilang kau Nadine, tapi setiap ucapanmu, setiap reaksimu, malah menjatuhkan dirimu sendiri. Menyangkal Nadine Wijaya yang asli. Jawabannya cuma satu. Kau sama sekali bukan dia. Kau pakai video candaan lama untuk menyangkal aku yang berdiri di sini? Tidak lucu kah? Aku juga berubah selama di luar negeri. Kau sudah tak kenal aku yang sekarang. Suamiku bisa buktikan. Aku Nadine Wijaya. Rangga, kau paling tahu dalam hati? Benarkah dia Nadine Wijaya? Ayah mertuamu sebelum wafat telah mengalihkan semua sahamnya ke Nadine Wijaya. Dia pemegang saham terbesar grup. Ketua baru grup Wijaya, Nina Wijaya, segera akan disingkirkan. Pikir matang sebelum jawab. Dia istriku, Nadine Wijaya. Jangan cari masalah lagi. Kak, sepertinya tekanan di perusahaan terlalu berat bagimu sampai berhalusinasi. Saat aku resmi ambil alih, hal pertama kau pulang. Ternyata kau bukan dia. Kau buta? Astaga, vas kesayangan Tuan. Dasar si pembuat onar. Akan kusampaikan pada Tuan dan Nyonya? Bukan. Berani-beraninya kau dorong kakakku. Kalau kau tak dorong kakakku, vas ini bisa pecah. Kalau kau berani menyalahkan kakakku, hari ini juga akan kubuat orang tuaku memecatmu. Nona kedua, aku? Sekarang minta maaf pada kakakku. Nona sulung, maafkan aku salah. Anak angkat, sok merasa jadi nona keluarga Wijaya. Kalian sedang apa? Dia kakakku. Kalau masih berani mengganggunya, berarti bermusuhan dengan keluarga Wijaya. Kenapa kau begitu baik padaku? Karena kau kakakku, kita saudari seumur hidup, aku akan selalu di sisimu. Selamanya. Nadine Wijaya yang sebenarnya adalah saat aku diganggu, dia akan tanpa ragu melindungiku, mengatakan kita adalah saudari baik seumur hidup. Dia akan dengan teguh memilih berdiri di sampingku. Jadi siapa sebenarnya kau? Aku adalah Nadine Wijaya. Nina, kau sekarang meragukanku, menghinaku. Masih berharap aku seperti dulu, tanpa ragu memaafkanmu, teguh berdiri di sisimu. Tidak sadarkah kau terlalu egois? Terlalu keterlaluan? Aku bukan orang hina. Keras kepala sampai akhir. Bawalah ke sini. Ini hari pertamamu pulang. Aku langsung ambil rambutmu dan sampel ibu untuk tes hubungan orang tua dan anak. Benar atau palsu? Buka saja dan lihat. Kamu berani. Baca keras-keras, baca. Berdasarkan hasil analisis asam dioksiribonukleat, keduanya memiliki hubungan darah biologis. Peluang hubungan orang tua dan anak adalah 99,99%. Berdasarkan hasil analisis asam dioksiribonukleat, hubungan orang tua dan anak keduanya adalah 99,99%. Dengar semua? Akulah putri kandung ibu, satu-satunya putri keluarga Wijaya. Hari ini kau mempermalukanku, memaksaku, bahkan menuduhku penyamar palsu. Kini kebenaran terungkap. Meski dulu aku pertimbangkan persaudaraan, selalu mengalah padamu. Hari ini aku takkan tinggal diam. Benar, anak angkat perempuan harus dihukum berat. Hampir tertipu olehnya.
Niatnya begitu jahat. Tak pantas tinggal di keluarga Wijaya. Baik, aku yang keliru. Karena kau memang Nadine Wijaya, pasti bisa buka ini. Di dalam kotak ini tersimpan dokumen terpenting. Grup Wijaya. Hanya keturunan langsung keluarga Wijaya yang bisa membukanya. Kalau kamu bisa membukanya, aku akan bersujud meminta maaf dan pergi dari keluarga Wijaya. Mulai hari ini, aku tak akan kembali ke sini atau ke grup Wijaya. Tapi kalau gagal, berarti kamu bukan Nadine Wijaya. Aku kehilangan banyak darah hari ini. Tubuhku lemah. Bagaimana kalau... Kunci genetik tak terpengaruh kondisi fisik. Kalau kamu benar, pasti bisa membukanya. Verifikasi gagal. Kamu memang bukan dia. Ini tak mungkin. Apakah DNA menunjukkan dia bukan anak kandung? Apa yang terjadi? Apakah dia benar-benar penyamar palsu? Tidak, kotak ini bermasalah. Dia entah dari mana mendapatkan kotak rusak ini. Untuk menjebakku. Ini tak membuktikan apa-apa. Sampai saat ini, kau masih berkelit. Dulu kami melihat langsung Nadine membuka kotak ini. Para paman sepuh yang hadir bisa bersaksi. Kamu tak bisa membukanya. Membuktikan kamu bukan Nadine Wijaya. Benar, kan? Maya Pratama? Apa yang kau omongkan? Aku tak paham. Nadine menganggapmu sahabat terbaik. Kenapa kau tega mencelakakannya? Kau mengincar status putri keluarga Wijaya. Mengincar kemewahan dan kejayaan ini. Jadi, kau tega membunuh adikku. Dengan wajah hasil operasi plastik, kau ambil alih identitasnya, kan? Aku tak membunuhnya. Akulah Nadine Wijaya. Suami katakan pada mereka, akulah Nadine Wijaya. Lihat, dia pun tak mau membela dirimu. Saat identitasmu terbongkar, tak ada lagi yang di belakangmu. Akulah Nadine Wijaya. Kenapa tak ada yang percaya? Akulah Nadine Wijaya. Kalimat itu, kau ucapkan untuk kami, atau untuk meyakinkan dirimu sendiri? Bulan-bulan ini pasti melelahkan, ya? Setiap bangun, kau harus meniru nada bicaranya, belajar kebiasaannya, dan selalu khawatir terbongkar. Hidup bagai berjalan di atas es tipis. Menghantuimu siang malam, kan? Tidak, tidak. Mungkin kadang, kau sendiri jadi bingung. Setiap hari hadapi cermin, tatap wajahmu ini. Tirukan senyumnya, ucapkan kata-katanya. Mungkin sesekali ada saat kau benar-benar merasa kau sudah jadi Nadine Wijaya. Apa kau kira selama kau berakting cukup meyakinkan dan tiruannya sempurna tanpa celah? Nadine Wijaya yang asli, yang pernah kau bunuh itu, dan jejak kejahatan kau hilangkan, seolah tak pernah ada di dunia? Apa kau naif mengira? Selama semua orang mengakui kau adalah Nadine Wijaya, rasa bersalah karena membunuh itu akan terkubur selamanya? Dan musnah total? Tidak, aku tidak. Kau bisa bohongi semua orang, tapi tak bisa bohongi mimpi buruk yang setiap hari menghantuimu. Maya Pratama, katakan padaku, di mana adikku Nadine Wijaya? Di mana dia? Aku tak paham omonganmu. Hasil tes DNA sudah keluar. Akulah Nadine Wijaya. Sampai kapan kau akan terus berkelit? Laporan tes itu bisa buktikan kau Nadine Wijaya, tapi juga bisa buktikan kau adalah Maya Pratama. Ini, mana mungkin? Dulu Nadine pernah cerita padaku, ada teman sekelas bernama Maya Pratama, yang wajahnya sangat mirip dengannya. Lalu aku coba-coba. Ambil sampel rambutmu dan bandingkan dengan ibumu kandung, yang tinggal di tepian sungai, yang hidup saling bergantung denganmu. Hasilnya menunjukkan, kalian adalah ibu dan anak secara biologis. Laporan tadi itu, laporan tes Nyonya Wijaya. Bagaimana ceritanya? Laporan tes tadi dimanipulasi. Seseorang menukar sampelnya lebih dulu atau memalsukan data laporannya.
Menuduh tanpa bukti. Kalau begitu, aku juga bisa curiga. Kamu tahu tak bisa menjatuhkanku, jadi baru buat laporan kedua palsu. Yang ini yang palsu. Tak mau mengaku salah. Bawa orangnya. Maya. Maya. Maya, anakku. Pergi. Aku tak kenal kamu. Maya, aku ibumu. Wajahmu. Kenapa wajahmu? Bukannya katamu mau berbisnis? Kenapa jadi begini? Maya, apa yang terjadi? Cepat katakan pada ibu. Ibu akan membantumu. Kita hadapi bersama. Membantuku? Bagaimana kau membantuku? Dengan uang recehmu dari menyapu jalan? Atau dengan utang hasil memohon ke sana kemari? Maya. Maya, aku sudah bicara dengan gurumu. Uang sekolah dibayar nanti. Aku akan cari cara pinjam lagi. Pasti biayaimu sampai lulus. Maya. Bagaimana kau membantuku? Dengan uang hasil sapu jalananmu? Atau dengan utang hasil memohon ke sana kemari untuk membantuku? Maya. Sejak kecil hidupku sengsara. Semua gara-garamu. Akhirnya ada kesempatan bangkit. Sekarang kau malah menghambatku. Kau tak suka lihat aku bahagia? Hampir saja tinggal sedikit. Aku hampir menjadi putri keluarga Wijaya. Punya uang tak habis-habis, status terhormat, suami yang mencintaiku, orang tua yang menyayangiku, hidup bahagia hampir kurai. Tapi kau muncul sekarang. Hancurkan semua rencanaku? Maya. Maya. Akhirnya kau ucapkan isi hatimu? Masih mau menyangkal apa lagi? Menyangkal sekarang masih berguna? Benar Nadine Wijaya kubunuh. Kenapa? Karena aku muak, selalu hidup dalam bayangannya. Kenapa Nadine Wijaya? Apapun bisa dapat. Bahkan orang yang kusuka pun mengincarnya. Hanya karena lahir di keluarga kaya. Hanya karena marga Wijaya. Wajah kami memang mirip. Tapi kenapa dia di surga, sementara aku di neraka? Jadi kau bunuh adikku? Hanya karena iri hati yang menyedihkan itu? Benar. Hanya jika dia lenyap, aku bisa menjadi dirinya. Bisa memiliki segalanya yang dia punya. Di mana adikku? Hah! Dibuang ke gunung? Mungkin sudah dimakan anjing liar. Kau sembunyikan dia di mana? Kalau begitu sudah kubakar. Oh, hahaha. Habis terbakar. Abu jenazahnya juga sudah kutebarkan. Kau tak akan pernah menemukannya. Tak pernah. Sudah kukatakan semuanya. Laporkan saja polisi. Aku tunggu di sini. Laporkan polisi. Serahkan dia ke tim penegak hukum. Tidak. Maya dan Nadine memang teman, tapi hubungan mereka tidak dekat. Mustahil dia tahu detail kehidupan yang hanya diketahui keluarga, bahkan nada bicara, semuanya jelas sekali. Dia punya kaki tangan. Maya berbohong. Apa maksudmu? Maksudnya Nadine Wijaya. Bukan dia yang bunuh? Hanya Maya sendiri. Mana mungkin bisa meniru kebiasaan hidup yang hanya diketahui keluarga, cara bersikap, bahkan nada bicara, sampai begitu miripnya. Bahkan keluarga dekat pun tertipu olehnya. Di belakangnya, pasti ada dalang utama. Seseorang yang lebih mengenal Nadine daripada siapapun, bahkan bisa mengenalinya hanya dengan memejamkan mata. Coba tanya, selain orang tua angkatku dan aku sendiri, siapa lagi yang bisa mengenal Nadine sedetail itu? Hanya dia, suami yang paling dekat. Konspirasi penipuan identitas ini, dari awal,
Kaulah pelaku utamanya. Tidak, Rangga Santoso. Kaulah dalangnya. Bagaimana mungkin dia melakukan hal sekejam itu? Pantas saja, sikapnya hari ini aneh sekali. Kaulah yang merencanakan semuanya. Kaulah yang membunuh Nadine. Lalu menyuruhnya menggantikannya untuk membantumu merebut harta keluarga Wijaya. Menuduh tanpa bukti. Perempuan berhati busuk Maya itu sudah mengakui dialah yang membunuh Nadine. Apa? Kau ingin menyiram air kotor ini ke kepala anakku? Kakak, aku tahu. Kematian Nadine sangat memukulmu. Kamu sedih, kamu marah. Semua itu aku pahami. Tapi kamu tidak bisa karena itu. Lalu menuduhku tanpa bukti sama sekali. Nadine lebih berharga dari nyawaku sendiri. Mana mungkin aku menyakitinya? Apa dalang di balik layar? Apa mengajari orang meniru? Semua omong kosong belaka. Benar. Kebaikan Tuan Muda Santoso pada Nona Nadine Wijaya. Semua orang tahu. Mereka kan pasangan paling mesra di kalangan kita. Mana mungkin berbuat begitu? Kesimpulan Nina Wijaya memang masuk akal, tapi tak ada bukti langsung. Motifnya itu. Tuan Muda Rangga Santoso sudah kaya, keluarganya juga terpandang. Dia melakukan ini untuk apa? Untuk apa? Yang dia incar, tentu seorang istri yang penurut Nadine Wijaya yang bisa dia kendalikan. Jika kalian tahu, pasangan kalian kecanduan judi, menghabiskan harta keluarga, bahkan dililit utang, masih mau kasih dia uang? Tentu tidak. Siapa yang mau sebodoh itu? Adikku juga tak bodoh. Makanya dia dibunuh. Maksudmu Rangga kalap judi, membunuh istrinya, lalu cari orang gantikan istrinya? Membunuh istri lalu menggantinya? Menipu harta keluarga. Itu motif aslimu, kan? Itu fitnah. Aku cintai Nadine 10 tahun. Mana mungkin aku bunuh dia demi uang? Cintamu? Dorong dia ke neraka dengan tanganmu sendiri? Lalu cari orang ambil identitasnya, hapus jejaknya. Satu-satunya di dunia? Rangga, cintamu padanya adalah penderitaan terbesar sepanjang hidupnya. Omong kosong. Keluarga Santoso kami, keluarga terpandang. Apa yang tak dimilikinya? Mana mungkin dia bunuh orang demi uang? Benarkah? Sejak Rangga ambil alih grup Santoso, pernahkah dia hidup mewah seperti dulu? Sejak kau serahkan grup Santoso padanya, putra baikmu ini sudah menghabiskan harta keluarga. 6 kali bolak-balik ke kota Marina dalam 3 bulan. 80 juta dari rekening grup Santoso lenyap tanpa jejak. Sementara di catatan kasino kota Marina, si penghutang adalah dia, Rangga Santoso. Apa? Apa yang dia katakan benar? Dililit utang, tak ada jalan keluar. Inilah kondisi sejatimu. Dililit utang, tak ada jalan keluar. Inilah kondisi Rangga Santoso. Yang paling sebenarnya, Itu hanya kerugian investasi normal. Tidak ada hubungannya dengan kematian Nadine. sampai sekarang kau masih berkelit. Aku hanya tidak mau. Dituduh membunuh istri tanpa alasan. Kau pintar. Kau tahu pakai perusahaan cangkang yang terdaftar di luar negeri dan mata uang kripto untuk memutar dana. Tapi penjudi sepintar apapun, tetap harus menukar uang jadi chip judi. Situs transaksi dan identitas transaksi. Untuk penukaran chip judimu, semua ada di sini. Asal polisi menyelidiki, mengikuti jejak ini. Setiap transaksimu tak akan bisa disembunyikan. Bagaimana kau bisa... Akui saja, kau sudah terdesak oleh rentenir berbunga tinggi, hanya mengincar harta keluarga Wijaya untuk menutupi lubang tanpa dasarmu. Anak durhaka, anak durhaka. Katakan yang sebenarnya pada ayah, apakah semua yang dia katakan ini benar? Katakan yang sebenarnya pada ayah, apa yang dikatakan ini benar atau tidak? Apa kau sudah menghabiskan semua harta keluarga untuk judi? Palsu. Semuanya palsu. Dia sedang membela Maya Pratama, si pembunuh itu. Dia gila. Dia benar-benar gila. Rangga Santoso, katakan padaku, mengapa aku harus membela Maya Pratama, pembunuh adikku sendiri? Mengapa aku harus membelanya? Karena kau membenciku. Kau tahu Nadine bermaksud mengalihkan sahamnya padaku. Kau khawatir bisnis keluarga Wijaya akan jatuh ke tanganku. Kau fitnah aku seperti ini. Kaulah yang ingin menguasai semua harta grup Wijaya. Keras kepala sampai akhir. Ya.
Dulu aku memang banyak berbuat salah. Aku pernah judi dan kalah banyak uang. Tapi itu semua sudah berlalu. Demi Nadine, aku sudah lama berhenti judi. Sudah berhenti? Rangga yang kau pertaruhkan bukan cuma uang. Apa kau naifnya mengira kau masih menunggu si penyamar palsu, Nadine Wijaya, untuk mendapatkan saham keluarga Wijaya? Untuk melunasi utang judimu? Mengambil kembali saham grup Santoso? Lalu membantumu bangkit kembali? Ini adalah perjanjian pengalihan saham grup Santoso. Kau anak durhaka. Kau benar-benar menggadaikan grup Santoso? Penjudi yang sudah kalap. Apa lagi yang takkan dilakukan? Perjanjian pengalihan saham grup Santoso. Bagaimana bisa ada padamu? Aku telusuri utang judimu dan temui pemberi utangmu. Dibanding mengejar penjudi yang mungkin tak bisa bayar utang, mereka lebih suka jual utang macet ini. Dan masa depan keluargamu kepadaku. Sekarang grup Santoso ada di tanganku. Sebagai gantinya, katakan di mana adikku sebenarnya? Tukar tempat peristirahatan adikku dengan masa depan keluargamu. Ini satu-satunya dan kesempatan terakhirmu. Grup Santoso adalah jerih payah seumur hidupku. Cepat katakan padanya, di mana Nadine Wijaya? Cepat katakan. Kalian ingin tahu? Aku bilang, kalian semua anggap aku tak pantas dengan keluarga Wijaya. Semua meremehkanku. Baik, maka akan kujadikan semua orang di bawah kakiku. Tuan Muda Santoso. Pokok beserta bunganya, total 80 juta. 1 bulan waktu. Berilah aku waktu beberapa hari lagi. Pasti ku bayar. Aturan mainnya kau tahu. Hari ini kalau tak tinggalkan sesuatu, kau tak bisa pergi. Aku bayar, pasti ku bayar. Kasih aku waktu lagi. Sebenarnya aku bisa balikan keadaan. Salahkan Nadine Wijaya. Dia tak mau bantu aku. Sudah kumohon begitu, tetap dia tak mau bantu. Makanya, ini alasanmu. Bunuh adikku? Ya. Sayang, aku sumpah, ini terakhir kalinya. Kalau kau tak bantu, mereka benar-benar akan bunuh aku. Benar-benar bunuh aku. Sudah berapa kali? Uangku, harta bawaanku, habis untuk lubang tanpa dasarmu. Aku sungguh tak punya uang lagi. Kau bisa minta dari ayah. Dia sangat menyayangimu. 80 juta baginya. Cukup. Aku tak akan biarkan keluargaku menanggung kejatuhanmu. Masa depan kita sudah kau habiskan. Sayang, Kita cerai. sayang, aku mencintainya 10 tahun. Ku sayang dan ku jaga dia, ku perhatikan dia dengan baik. Seluruh kesabaran dan kebaikan dalam hidupku, Rangga Santoso, ku serahkan padanya. Tapi dia, hanya karena utang kecilku, dia mau cerai. Dia tega melihatku mati. Dia pantas. Sampai sekarang, kau masih gunakan keserakahan dan keburukanmu untuk menghabiskan kebaikan terakhirnya. Rangga Santoso, kau tak pantas bicara soal cinta. Tak pantas ya sudah. Di hadapan nyawa, cinta itu apa? Sayang, beri aku kesempatan lagi. Terakhir kali, aku tak akan judi lagi. Sayang, Bunga secantik ini? Sayang kalau dibuang. kau... Maya? Oh. Iya. Kau sahabat Karin Nadine, kan? Bunga ini kalau kau suka, ku berikan untukmu. Dulu kenapa tak kusadari? Dia mirip sekali dengan Nadine. Nadine Wijaya lah, yang saat aku hampir mati, melepaskanku. Kebetulan Maya muncul. Dialah yang memberi harapan hidup padaku. Kalian bilang padaku, aku ingin hidup. Apa salahku? Gila! Sakit jiwa. Jadi, kau akui kau sendiri yang membunuh adikku?
Kalau dia tak kasih aku jalan hidup, ya aku cari sendiri. Kulihat Tuhan bawakan jalan hidup sampai di depanku. Ada jalan. Kenapa aku tak ambil sendiri? Tuan Santoso, sudah terima bunga darimu. Sudah cukup malu. Kau masih ajak aku makan? Panggil saja Rangga. Kita kan pernah satu sekolah. Jangan terlalu kaku. Sudah setengah tahun? Kapan kita bisa bersama terang-terangan? Kapan kau cerai dengannya? Kau juga tahu? Kita nikah karena keluarga. Di belakangnya melibatkan dua kepentingan grup. Bercerai? Tak sanggup kita tanggung. Lalu aku dan kau ini apa? Cuma main-main? Bodoh. Aku dan dia cuma sekadar bermain peran, dipersembahkan untuk orang lain. Aku sama sekali tak cinta dia. Yang ku cinta hanya kau. Hanya bersamamu. Aku bisa jadi diri sejati. Aku tak mau begini, selalu sembunyi-sembunyi. Ingin dengan terang-terangan bersama selamanya, bukan tak ada jalan. Jalan apa? Aku? Wajah kami memang mirip. Tapi yang jeli pasti bisa bedakan. Apalagi suara dan kebiasaan, semua berbeda. Cara ini tak mungkin. Wajah bisa dioperasi plastik. Tak akan ketahuan. Soal suara dan kebiasaan. Aku yang paling tahu. Kau latih beberapa bulan, pasti bisa mirip sekali. Tapi, Maya, tidakkah kau ingin berdiri di sampingku, diterima semua orang? Tidakkah kau ingin tinggal di keluarga Wijaya? Menikmati kemewahan yang tak pernah kau rasakan? Maya, bayangkan status putri keluarga Wijaya, saham grup Wijaya dan masa depan kita. Semua ini, asal kau setuju, baik. apa rencanamu? Sederhana, buat Nadine Wijaya yang asli. Hilang selamanya. Kau bisa jadi satu-satunya Nadine Wijaya. Pikirkan masa depan kita, pikirkan semua yang akan kau dapat. Ini perlu, kau akan membantuku. Bukan? Baik. Sayang, aku tak berharap maafmu. Hanya ingin ngobrol baik-baik denganmu. Baik. Besok malam jam 8, aku jemput kau. Bawa aku ke sini buat apa? Aku siapkan kejutan untukmu. Nanti juga tahu. Rangga, kalau kau benar-benar menyesal, aku juga punya kejutan untukmu. Si bayi dan saham grup Wijaya. Tutup matamu. Ikut aku. Aku pernah janji padamu, akan ajakmu lihat bintang. Katanya orang yang mati akan jadi bintang di langit. Entahlah. Apa itu benar? Kalau kau coba saja, nanti juga tahu. Maksudmu apa? Kau mau bunuh aku? Maksudnya, kau harus mati. Baru aku bisa hidup. Rangga, sebenarnya aku hamil. Bunuh kamu? Karena kau pantas mati. Kau siapa? Aku adalah dirimu. Aku yang akan menggantikanmu. Nanti di sisinya akan ada aku. Maya. Kalian berdua. Kenapa? Bukankah kita teman? Teman?
Sudah lama aku tak suka padamu. Kau selalu sok membantuku, memberiku barang bekasmu, lalu mengharap aku bersyukur padamu. Ku tahu, setiap lihat wajah munafikmu ini, aku merasa mual, seperti menelan lalat. Aku tak pernah. Mana bisa kau? Tentu kau tak merasa. Padahal kita wajahnya mirip, prestasi juga setara. Tapi kenapa semua orang mengelilingimu, sementara aku di sampingmu? Seperti orang tak terlihat? Kita mirip sekali kan? Prestasi juga hampir sama. Tapi kenapa semua orang hanya mengelilingimu, sementara aku di sampingmu, seperti orang tak terlihat? Kau selalu menarikku dalam segala hal, hanya untuk menonjolkan kebaikan dan keunggulanmu. Selalu mengingatkanku, aku hanyalah bayanganmu. Aku sudah lama berharap kau lenyap dari dunia ini. Maya, rupanya kebaikanku padamu, di matamu, semua adalah dosa. Rangga, lalu bagaimana denganmu? Mengapa kau mengkhianati perasaan kita selama 10 tahun? Kau yang lebih dulu mengkhianatiku saat aku paling membutuhkanmu. Kau malah membiarkanku mati. Tidak. Rangga, dengarkan aku. Aku sebenarnya Simpan saja wajah sok tulusmu itu. Kau pikir Rangga masih akan merasa iba? Sekarang, wajahmu sudah tak diperlukan lagi. Wajahku? Matilah. Pergilah dengan tenang. Hidupmu akan kujalani dengan baik untukmu. Aku turun untuk memastikan dia benar-benar mati. Baru aman. Reng. Agak. Inilah akibat yang dia paksa untuk kuterima. atap gedung mana? Adikku. Di mana sebenarnya? Bisa kuberitahu. Tapi, kalian tak akan melihat Nadine Wijaya yang hidup lagi. Apa maksudmu? Hari itu, kuturunkan dia. Kutemukan dia masih hidup. Dari ketinggian itu, dia masih hidup. Dia belum mati. Dia menatapku dengan tatapan itu. Dia memanggil namaku. Kenapa dia tak mati saja? Sekalian, kenapa dia memanggilku? Kami sudah 10 tahun bersama. Sampai mati pun dia tak mau lepaskan aku. Dia menyaksikanku mati. Dia mau cerai. Dia pantas mati. Rangga. Rangga. Anak. Jadi, kukubur dia. Dikubur hidup-hidup. Apa katamu? Dikubur hidup-hidup. Dia mau aku mati. Maka dia pun jangan harap hidup. Kalian bilang, aku cuma ingin hidup. Apa salahku? Katakan padaku. Apa salahku? Gila! Gila! Bangsat, laknat. Kali ini aku hampir berhasil. Aku bisa ubah Maya, jadi Nadine yang penurut, takkan pernah mengkhianatiku, selalu menuruti permintaanku. Semua ini hampir berakhir. Kau yang hancurkan semua. Dari awal sampai akhir, kau selalu mengganggu. Kau pantas mati. Kau pantas mati, kubunuh kau. Nina Wijaya.
kau hancurkan hidupku. Kau juga jangan harap hidup. Selamanya. Kau takkan pernah jumpa adikmu lagi. Selamanya. Bawa dia pergi. Kau buta ya? Vas kesayangan Tuan. Kau pembuat onar. Akan kuadukan pada Tuan dan Nyonya. Bukan. Beraninya kau dorong kakakku. Kalau bukan kau yang mendorongnya, vas ini tak akan pecah. Nona kedua, saya. Minta maaf pada kakakku sekarang. Nona sulung. Maafkan saya. Saya bersalah. Cuma anak angkat, berlagak seperti Nona Wijaya. Kalian ngapain? Dia kakakku. Kalau masih berani ganggu dia, berarti musuh keluargaku. Kenapa kau baik sekali padaku? Karena kau kakakku, kita saudari seumur hidup. Aku selalu di pihakmu. Selamanya. Ketemu. Ketemu. Biar aku masuk. Nadine. Nadine. Nona Wijaya, harap bersiap-siap. Anakku. Nadine, kakak tak bisa lindungimu. Kakak minta maaf. Maafkan aku. Selamat ulang tahun. Apa permintaannya? Jangan-jangan lagi sama Rangga, ingin hidup bahagia sampai tua? Bukan. Permintaanku adalah bersama Nina Wijaya, jadi saudari seumur hidup. Takkan pernah terpisah. Permintaanku adalah bersama Nina Wijaya, jadi saudari baik seumur hidup. Takkan pernah terpisah. Bagaimana kalau aku mati? Jangan ngomong sembarangan. Kita akan hidup sampai tua. Bahkan saat kita sudah jadi nenek berambut putih, kita harus tetap bersama. Baik. Di kehidupan selanjutnya, kehidupan setelahnya, dan selanjutnya lagi, kita harus selalu bersama. Ya. Janji kelingking? Nadine, bukankah kita sudah berjanji di hidup ini selamanya tak akan berpisah? Kenapa kau ingkar janji? Nyonya Wijaya turut berduka. Aneh. Kenapa almarhum tetap mempertahankan posisi menutupi perutnya? Ada temuan. Kau datang lihat aku mati atau tidak? Atau untuk memohon, apakah adik kesayanganmu punya pesan terakhir untukmu? Ku beritahu,
Kalau tak urus diri sendiri, langit dan bumi akan menghukummu. Aku tak salah. Ini semua dipaksa Nadine Wijaya. Kalau saja dia percaya padaku sekali lagi, mana mungkin aku sampai begini? Ini semua salahnya sendiri. Dan malam itu, seharusnya aku kubur kau juga, biar kalian berdua di bawah tanah. Tetap jadi saudari yang akur. Kau selalu bilang, dia tak mau bantu, jadi dia pantas mati. Tapi sampai mati pun, dia tak pernah menyerah padamu. Dia terus memberimu kesempatan. Itu tak mungkin. Ini pasti palsu. Kau membohongiku. Lihat baik-baik. Sampai mati, dia masih lindungi anak kalian. Ada apa? Siapa yang telepon? Kurasa akhir-akhir ini kau selalu punya beban. Sayang, maafkan aku. Bangun dulu. Kenapa? Sayang, aku salah. Aku main ke kasino dengan beberapa teman. Kata mereka judi kecil buat senang-senang, cuma main-main biasa. Tapi, aku kalah banyak. Aku dikerjai mereka, sayang. Hanya kamu yang bisa menolongku. Jangan sampai orang tua tahu. Aku hancur kalau mereka tahu. Sayang, ini tabunganku seumur hidup. Kamu janji sama aku. Ini terakhir kalinya. sayang, aku bersumpah, ini terakhir kalinya. Aku takkan judi lagi. Sayang, terima kasih. Aku akan menyayangimu. Takkan judi lagi. Aku takkan judi lagi. Nak, kita kasih ayah satu kesempatan lagi. Ya? Kak, ada sesuatu yang ingin ku sampaikan dulu padamu. Aku hamil. Benar. Berarti aku akan jadi tante. Bagus sekali. Kenapa? Kamu hamil itu kabar gembira besar. Tapi kamu tak terlihat senang. Apa Rangga Santoso itu menyakitimu lagi? Tidak, aku belum beritahu dia. Ini terjadi agak mendadak. Aku sendiri masih belum percaya. Benar-benar tak apa. Nggak apa-apa. Cuma emosi karena hamil. Oh ya kak, aku mau minta tolong. Ya, bilang aja. Tas-tas branded di lemariku, sama perhiasan di brankas, tolong cariin jalur yang bagus ya. Jual semuanya, uangnya langsung transfer ke rekeningku. Jual semuanya. Kenapa? Kamu lagi ada masalah apa? Kalau dia tahu, dia pasti tanpa ragu keluarin semua tabungannya. Bahkan jual aset buat bantu aku. Tapi itu kan uang hasil keringatnya, dari kerja siang malam. Masa dipakai buat nutupin lubang utang Rangga Santoso yang nggak ada dasarnya? Beneran nggak apa-apa. Aku cuma merasa, tas dan perhiasan itu kan barang duniawi. Cuma numpuk debu kalau disimpan. Kamu ingat ya, kapanpun butuh uang, jangan pernah sembunyiin dari aku. Uangku ya uangmu. Kalau kamu kurang, langsung bilang ke aku. Dengar nggak? Kak, aku beneran nggak apa-apa. Aku cuma mau urus asetku aja. Lagi pula aku kan sebentar lagi pulang. Nanti aku bakal nempel terus sama kamu. Jangan sampai bilang aku nyebelin ya.
Nggak apa-apa kalau begitu. Kalau gitu aku, besok, langsung urusin ini buat kamu. Uangnya nanti aku transfer ke rekeningmu. Kurang lagi, bilang ya. Makasih, Kak. Kakak yang paling baik. Jangan berlagak. Jaga dirimu baik-baik. Dan keponakan laki-lakiku, dengar? Ya. Maaf, Kak. Aku bohong padamu. Aku cuma ingin urus sendiri. Beri dia. Kita juga kesempatan terakhir. Uangnya semua di sini. Pokok beserta bunganya. Tak kurang sepeser pun. Kuharap mulai sekarang. Kalian jangan muncul di depan Rangga Santoso. Apalagi ganggu dia. Nona Nina Wijaya, uangnya kami terima. Aturan main kami jelaskan, tapi izinkan saya nasihati. Judi ini sama seperti narkoba. Sekali coba, akan ada kali-kali berikutnya. Rangga Santoso ini, dia bagai lubang tanpa dasar. Hari ini kau tutup, besok dia buat lebih besar. Kau tak bisa selamatkan dia. Itu urusanku. Rangga Santoso. Saat kau rencanakan cara bunuh dia sedang hamil. Kemana-mana cari uang. Dia tahu kau adalah lubang yang tak terisi. Dia masih membohongi dirinya sendiri. Masih mau beri kau kesempatan? Ini tidak mungkin. Dia tak pernah bilang, Dia janji ketemu. Cuma ingin kasih tahu ini. Sayangnya kau tak layak. kau dari dulu sudah tahu kan? Dari awal kau hanya berpura-pura, kau sudah pasang jebakan, tunggu aku masuk, benar? Ya. Aku memang ingin kau akui. Semua kejahatanmu. Aku ingin semua orang tahu wajah aslimu. Aku ingin kau membayar harga termahal. Kau tahu dari kapan? Sejak aku tanya, Nadine Wijaya suka durian atau tidak? Saat itu. Hari itu juga, aku suruh orang selidiki semua jejakmu dan Nadine Wijaya di luar negeri. Riwayat rekening bank, riwayat panggilan, serta semua kenalan. Di sekitar Nadine Wijaya dan keluarga Santoso, dan terbukti Nadine Wijaya itu palsu. Ibu, Nadine yang sekarang itu palsu. Apa? Ini detail transaksi Rangga Santoso di kasino luar negeri. Lalu catatan grup Santoso tentang perubahan dan pengalihan saham. Juga foto perselingkuhan Rangga Santoso dengan Maya Pratama. Ditambah rekam operasi plastik Maya dan foto perbandingannya. Nah, Nadine baru video call dengan kita. Wajah, suara, bahkan gerakan kecilnya sama seperti dulu. Mana mungkin palsu? Bukti sudah di depan mata, masih tidak percaya? Ibu tahu tidak, menantu baik ibu itu sudah langganan kasino dan punya utang judi besar-besaran? Ibu tahu? Rangga sudah menggadaikan perusahaannya ke rentenir berbunga tinggi? Grup Santoso cuma perusahaan cangkang. Oh ya. Dan ini, Nadine. Kenapa diam saja? Kamu di mana sekarang? Apa ini? Ini panggilan terakhirku dengan Nadine. Tapi dia tak bicara apa-apa, lalu tak bisa dihubungi lagi. Ini panggilan terakhirku dengan Nadine.
Tapi dia tak bicara apa-apa, lalu tak bisa dihubungi lagi. Aku tak bisa tidur berhari-hari. Kuharap ini tidak benar. Keesokan harinya, dia meneleponku. Katanya kartu selulernya hilang, sudah mengurus nomor baru. Suaranya masih sama, nada bicaranya juga mirip. Tapi aku merasa aneh. Lalu aku video call. Tanyakan rahasia yang hanya kami berdua yang tahu. Jawabannya meyakinkanku. Dia pasti bukan Nadine. Bagaimana kalau dia pelupa? Lupa saja? Mustahil. Kalau tidak percaya, coba video call dia. Tanya rahasia yang hanya kalian berdua yang tahu. Lihat jawabannya, pasti ketahuan. Ibu, ada apa? Nadine. Ibu tiba-tiba lupa. Waktu kamu 10 tahun, kita bertiga main ke tepi laut. Cincin ayahmu jatuh ke laut. Akhirnya bagaimana ketemu? Ibu, cincin jatuh ke laut? Mana mungkin ketemu? Ku ingat, kita beli yang sama persis kan? Ibu, kenapa kamu? Nadine, tadi aku tak sengaja menjatuhkan ponsel ibu. Sudah larut, kau juga istirahatlah. Cincin itu akhirnya hanyut kembali oleh air pasang. Dia benar-benar bukan Nadine. Nadineku yang mana? Ibu. Nadine kemungkinan besar telah jadi korban pembunuhan. Tidak. Tidak mungkin. Halo, Asisten Hartono. Ada apa? Halo, Asisten Hartono. Ada apa? Ada masalah, Direktur Wijaya. Tuan tiba-tiba tahu, entah dari mana, kabar bahwa nona kedua mungkin tewas. Serangan jantung mendadak. Gagal diselamatkan. Baru saja meninggal di rumah sakit. Apa? Kapan? Kenapa tidak beritahu aku lebih awal? Baru saja. Terlalu mendadak. Baik. Aku paham. Tutup beritanya. Jangan bocorkan dulu. Ayahmu. Dia kenapa? Ibu. Ayah. Karena kabar Nadine, serangan jantung, meninggal. Apa? Ibu, ibu. Cepat panggil bantuan, cari ambulans. Ibu, Nadine dibunuh mereka. Kita tak boleh biarkan pembunuh bebas berkeliaran. Tapi, kita sekarang bahkan tak tahu Nadine di mana. Aku akan buat pembunuhnya mengaku sendiri. Ibu, upacara dukaya adalah kesempatan terbaik. Aku butuh bantuanmu. Di depan semua orang, bongkar Rangga Santoso dan si penipu. Mereka tak bodoh. Mana mungkin mereka sendiri yang membuka kedok? Sudah ku selidiki. Maya Pratama orang yang sangat rendah diri dan sangat ingin diakui. Dia pasti akan mati-matian berpegang pada identitas Nadine Wijaya. Setiap keraguan atas identitasnya akan membuat emosinya meledak. Itulah celah terbaik kita. Baik. Ibu akan ikuti kata-katamu. Direktur Wijaya, kalau ini jadi heboh, pasti akan memicu opini publik. Harga saham grup bisa anjlok. Dewan direksi akan lakukan prosedur pemecatan Anda.
Anda bisa kehilangan hak kendali atas grup Wijaya. Harga saham, identitas, kursi di dewan direksi, di hadapan nyawa adikku, semuanya tak ada artinya. Aku harus tangani sendiri dan kirim pembunuh adikku ke neraka. Rangkaian upacara duka, ikuti rencana kita. Siap. Tenang saja, aku akan lakukan segalanya untuk menghukum si pembunuh sesuai hukum. Rangga Santoso, sudah lama aku rencanakan ini, hanya ingin agar pembunuh Nadine Wijaya dihukum sesuai hukum. Rangga Santoso, permainan sudah selesai. Kau tahu yang kau bunuh itu perempuan yang sebelum kau bertindak sudah berkeliling membayarkan utang judimu. Kau bunuh satu-satunya orang di dunia yang meski kau terpuruk, rela berkorban segalanya untuk menolongmu si bodoh itu. Kau tak akan pernah tahu apa yang akan dia katakan. Andai kau tak mendorongnya, dia ingin memberitahumu. Kau juga tak akan pernah mendapat maaf darinya. Rangga Santoso, inilah neraka tempatmu. Vonis keluar, Rangga Santoso dihukum mati. Maya Pratama juga dijatuhi penjara seumur hidup. Mereka yang menyakitimu sudah kubuat membayar sesuai kejahatannya. Semua sudah berakhir. Kakak, ingat janji kita dulu? Janji kita? Bahkan saat kita sudah jadi nenek-nenek beruban, kita akan tetap bersama. Baik. Di kehidupan selanjutnya, dan selanjutnya lagi, dan selanjutnya lagi, kita akan selalu bersama. Janji kelingking. Kita akan jadi saudari sepanjang segala masa. Takkan terpisah. Tenang. Aku akan hidup dengan baik. Membawa bagianmu